Soal nomor 1. Pada tubuh manusia, tulang belakang terdiri atas 33 ruas tulang yang terbagi menjadi titik-titik-titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan memberikan bagian-bagian tulang belakang. Nah, apa saja? Ini dia. Jadi tulang belakang itu terbagi menjadi 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu, dan 4 ruas tulang ekor yang menyatu. Jadi untuk tulang belakang itu terbagi menjadi 5 bagian. Jawabannya ada di pilihan A. Kemudian untuk soal nomor 2, bagian otak yang berfungsi untuk mengendalikan keharmonisan kerja anggota tubuh adalah titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk bagian otak yang berfungsi mengendalikan keharmonisan kerja anggota tubuh itu adalah di pilihan B, yaitu otak kecil. Soal nomor 3, jenis sendi yang terletak pada pergelangan tangan dan ruas-ruas tulang belakang adalah titik-titik-titik. Diingat ya adik-adik, untuk sendi yang letaknya di pergelangan tangan dan ruas-ruas tulang belakang itu adalah sendi engsel. Jawabannya ada di pilihan C. Kemudian soal nomor 4, kelainan pada bentuk tulang belakang yang membengkok ke kiri atau ke kanan disebut titik-titik-titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan dari pilihan A sampai pilihan D. Nah, untuk pilihan A yaitu rahitis. Adik-adik, rahitis itu adalah kelainan tulang pada kerangka tubuh anak-anak. Dan biasanya untuk rahitis ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Kemudian untuk lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang belakang yang membengkok ke depan. Jadi orang yang menderita itu akan terlihat seperti membusungkan dada. Kemudian pilihan C, skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang membengkok ke arah kiri atau kanan. Kemudian pilihan D, kifosis. Kifosis adalah kondisi kelainan tulang belakang yang membengkok ke arah belakang. Dan penderitanya ini mengalami kondisi bungkuk. Dari penjelasan Kak Evan, untuk kelainan tulang belakang yang membengkok ke kiri atau ke kanan, itu ada di pilihan C, yaitu skoliosis. Kemudian untuk nomor 5, bangsa yang dapat disebut sebagai kolonisator pertama adalah bangsa titik-titik-titik. Adik-adik, untuk kata kolonisator ini memiliki arti yaitu bangsa yang pertama kali melakukan ekspedisi ke benua lain untuk menguasai sumber daya atau mencari rempah-rempah. Nah, bangsa yang disebut sebagai kolonisator pertama itu adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Jawabannya ada di pilihan B. Kemudian nomor 6, Vasco da Gama berangkat memulai penjajahan mengikuti rute titik-titik-titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan siapa sih itu Vasco da Gama. Adik-adik, jadi untuk Vasco da Gama, ini adalah seorang penjelajah yang menemukan rute Afrika ke India. Dan untuk Vasco da Gama ini mengikuti rute Bartolomeus Dias. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 7, salah satu cara yang dilakukan Pattimura dalam perlawanannya terhadap Belanda adalah titik-titik-titik, kecuali. Nah, berarti ini yang bukan ya, karena di sini kecuali. Dan untuk adik-adik, Pattimura ini merupakan pahlawan yang berasal dari Maluku dengan nama asli
Thomas Matulesi. Dan untuk perlawanannya terhadap Belanda, itu adalah menyerang pertahanan Belanda di benteng Dordrecht dan Deverdijk, itu adalah betul. Kemudian menyerang kapal-kapal Belanda, ini juga betul. Lalu melaksanakan perang gerilya di Maluku, ini juga betul. Dan ini adalah kecuali ya, berarti yang bukan itu ada di pilihan D, merampas persenjataan Belanda. Soal nomor 8, Dokuritsu Junbi Chosakai adalah istilah dalam bahasa Jepang untuk titik-titik-titik. Adik-adik, diingat untuk Dokuritsu Junbi Chosakai itu adalah istilah dalam bahasa Jepang untuk BPUPKI. Nomor 9, rapat rencana kemerdekaan oleh golongan muda menghasilkan hal-hal berikut, kecuali titik-titik-titik. Di sini adik-adik, kecuali berarti yang bukan. Nah, peristiwa rencana kemerdekaan oleh golongan muda ini dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, di mana Soekarno dan Muhammad Hatta itu diculik ke daerah Rengas Dengklok oleh golongan muda. Nah, rapat rencananya ini yang bukan ada di pilihan D. Indonesia meminta bantuan Amerika untuk merdeka. Soal nomor 10, benua yang paling luas di bumi adalah benua titik-titik-titik. Adik-adik, ini sangat gampang. Untuk benua yang paling luas di bumi itu adalah benua Asia, ada di pilihan A. Dan untuk sebutan dari benua Asia adalah benua kuning. Kemudian pilihan B, Amerika, sebutannya adalah benua merah. Pilihan C, Eropa, sebutannya adalah benua biru. Pilihan D, Afrika, sebutannya adalah benua hitam. Lalu nomor 11, benua berikut yang tidak memiliki negara di wilayahnya yaitu titik-titik-titik. Adik-adik diingat ya, untuk benua yang tidak memiliki negara di wilayahnya itu adalah benua Antartika. Jawabannya ada di pilihan B. Nomor 12, penduduk asli benua Australia adalah suku titik-titik-titik. Adik-adik diingat, untuk penduduk asli benua Australia itu adalah suku Aborigin. Jawabannya ada di pilihan A. Nomor 13, terusan Suez menghubungkan antara titik-titik-titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 13, untuk terusan Suez ini berada di negara Mesir dan menghubungkan antara Laut Mediterania dengan Laut Merah. Nomor 14, kutub selatan dapat digolongkan sebagai benua, namun kutub utara tidak. Hal ini dikarenakan titik-titik-titik. Diingat ya adik-adik, untuk jawabannya ada di pilihan B. Kutub utara berupa cekungan perairan. Nomor 15, daratan Eropa merupakan perpanjangan sebuah semenanjung di benua Asia bagian barat. Namun demikian, benua Eropa juga dianggap sebagai benua tersendiri karena titik-titik-titik. Jawabannya ada di pilihan C. Benua Eropa memiliki perbedaan yang mencolok pada kebudayaannya. Nomor 16, berikut ini adalah negara-negara terkecil di benua Eropa kecuali. Nah, jawabannya diingat ya. Untuk soal nomor 16 ada di pilihan B, yaitu Angola. Nomor 17, penggolongan negara maju dan negara berkembang digolongkan berdasarkan titik-titik-titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menyebutkan untuk contoh negara maju dan negara berkembang. Kita mulai dari negara maju terlebih dahulu. Negara maju contohnya Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan sebagainya. Kemudian untuk negara berkembang, itu ada negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Kemudian Thailand,
Malaysia, dan sebagainya. Nah, penggolongan negara maju dan negara berkembang itu digolongkan berdasarkan kualitas hidup dan kesejahteraan dari masyarakatnya. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 18, perhatikan karakteristik pendidikan berikut. Pertanyaannya, karakteristik pendidikan di negara berkembang ditunjukkan oleh angka titik. Pernyataan 1, alat peraga pelajar masih rendah, itu betul karena di sini negara berkembang, artinya negaranya masih miskin. Pertanyaan 1 betul, kemudian pernyataan 2, tingkat pendidikan rendah, ini juga betul. Lalu yang ketiga, distribusi fasilitas pendidikan merata, ini kurang tepat karena ini menunjukkan negara maju. Lalu pernyataan nomor 4, distribusi tenaga pendidik tidak merata. Itu betul. Jadi jawabannya ada di pilihan C, 1, 2, dan 4. Nomor 19, proses masuknya ruang lingkup dunia adalah pengertian dari titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 19, Kak Evan akan menyebutkan pengertian dari pilihan A sampai pilihan D. Yang pertama adalah modernisasi. Modernisasi itu adalah proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau masa kini. Kemudian pilihan B, globalisasi, adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Pilihan C, urbanisasi, adalah perpindahan penduduk desa menuju ke kota. Lalu pilihan D, westernisasi, itu adalah meniru gaya hidup kebarat-baratan. Dari penjelasan Kak Evan untuk nomor 19 ada di pilihan B, yaitu globalisasi. Nomor 20, berikut ini yang bukan faktor pendorong globalisasi adalah titik. Yang bukan, adik-adik, kita lihat ya. Untuk pilihan A, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah faktor pendorong, berarti bukan jawabannya. Kemudian pilihan B, integrasi ekonomi dunia, ini juga merupakan faktor pendorong globalisasi. Pilihan C, perkembangan sosial budaya, ini juga faktor pendorong globalisasi, jadi bukan jawabannya. Nah, jawaban soal nomor 20 ada di masyarakat desa yang menjunjung tradisi